Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aziz dari kelas PJKRC 19. NIM 193104170. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari materi saya, yaitu tentang instruksional. Yang pertama yaitu tujuan instruksional. Materi sesuatu bidang studi tidak mungkin menjadi milik kita tanpa dipelajari terlebih dahulu, baik dipelajari maupun diajarkan guru. Proses atau kegiatan mempelajari materi ini terjadi dalam saat terjadinya situasi belajar mengajar atau pengajaran internasional. Adapun tujuan instruksional yaitu tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku atau behavior yang diamati dan diukur. Macam-macam tujuan pendidikan. Ada 3 macam-macam tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan institusional, dan yang kedua yaitu tujuan kurikuler, dan yang ketiga tujuan pendidikan nasional. Adapun penjelasan dari masing-masing tujuan pendidikan, yang pertama yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan institusional adalah tujuan dari masing-masing institusi atau lembaga. Misalnya tujuan sekolah dasar, tujuan sekolah menengah pertama, dan yang terakhir yaitu tujuan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya yaitu tujuan kurikuler. Adapun definisi tujuan kurikuler yaitu adalah tujuan dari masing-masing bidang studi. Misalnya tujuan pelajaran pendidikan agama, tujuan pelajaran matematika, dan yang terakhir yaitu tujuan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan, membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tujuannya juga agar memanusiakan manusia atau menjadikannya sebagai manusia insan, kamil, manusia utuh atau kafah. Definisi tingkah laku akhir. Tingkah laku akhir adalah tingkah laku yang diharapkan setelah seseorang mengalami proses belajar. Di sini tingkah laku ini harus menampakkan diri dalam suatu perbuatan yang dapat diamati dan diukur, atau biasa disebut juga dengan observable and measurable. Contohnya, yang pertama yaitu menuliskan kalimat perintah, dan yang kedua mengalihkan pecahan persepuluhan. Adapun rumusan kognitif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tingkah laku akhir, atau yang biasa disebut dengan terminal behavior, atau kata lainnya tingkah laku akhir yaitu terminal behavior. Dan yang kedua yaitu kondisi demonstrasi atau condition of demonstration or test. Dan yang ketiga standar keberhasilan atau biasa disebut dengan standard of performance. Adapun kata-kata operasional dengan cognitive domain yaitu yang pertama pengetahuan atau biasa disebut dengan knowledge, yaitu dengan mendefinisikan dan mendeskripsikan. Dan yang kedua yaitu pemahaman atau biasa disebut dengan comprehension, yang biasa disebut juga mempertahankan atau membedakan dan menduga. Dan selanjutnya itu aplikasi, mengubah, menghitung, dan memanipulasikan. Dan yang terakhir yaitu menganalisis atau biasa disebut dengan analisis. Contohnya seperti memerinci,
menyusun diagram dan membedakannya. Baiklah, mungkin itulah hasil dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.